حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية. Alhamdulillah, saat ini saya mendapatkan undangan dari Bu Hajah Imas untuk mengikuti kegiatan pengajian, di mana para jamaahnya langsung adalah alumni SMA YBKP 3 yang tergabung di grup Anbeta Anak B3. Mudah-mudahan kegiatan pada saat ini dari awal sampai akhir lancar dan suasana yang diselenggarakannya adalah bermanfaat dan berkah dalam rangka sebagai sebuah ajang silaturahmi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kegiatan nanti akan diliput, akan dibuatkan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله انت جدي يا طه بنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan juga para ibu, dalam kesempatan kali ini Allah menakdirkan kita semua bisa berkumpul di salah satu tempat yang insya Allah tempat ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya, dan juga minta doanya kepada, karena memang salah satu sunnahnya yang memiliki tempat dan juga yang Allah menakdirkan ada kudapan dan lain sebagainya. Salah satu cara membalasnya adalah dengan mendoakannya. Mudah-mudahan minta doa kepada seluruh jamaah agar Bapak Haji Yus dan juga keluarganya Allah mudahkan segala urusannya, Allah bantu segala urusannya,
dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan juga keluarga besar Bapak Haji Suryadi mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa doa juga kudapan makanan yang insya Allah akan dihidangkan, mudah-mudahan Allahumma barik lahu, Allah memberikan berkah kepada yang menyediakan, warhamhu, Allah memberikan rahmatnya kepada yang menyediakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum menginjak kepada kajian, karena memang alhamdulillah Bu Haji Imas itu Allah menakdirkan untuk bisa membuka salah satu travel haji dan umroh, yang dimana travel ini merupakan travel yang sudah lama Bu Haji ya, 2012 sampai sekarang itunya. Nama travelnya itu PT Al-Furqon Hidayah Salam. Ini mohon maaf saya menggunakan topi karena memang ini ciri khas ya. Dalam nganggo helm merada susah gitu ya. Aku ya bisa dilihat tuh dari layar, ini ada satu logo hitam dan juga emas. Nah ini logo resmi dari Al-Furqon. Nah sebelum menginjak kepada kajian, kita kenalan dulu ya produk apa saja yang dimiliki oleh Bu Haji Imas khususnya. Di antaranya adalah travel haji dan umroh. Maka ibu ataupun bapak yang ada di sini, jika berniat, insya Allah harus selalu diniatkan ya. Kalau sudah niat, insya Allah di mana milik mah selalu ada miliknya. Mau umroh, insya Allah tidak usah ke Jakarta, di Garut sudah buka. Alhamdulillah sudah 2 tahun dan alhamdulillah saya ditugaskan oleh Bapak Haji Yus untuk bertanggung jawab mungkinnya membantu beliau khusus daerah cabang Kabupaten Garut. Tuan Bu ya, Al-Furqon itu apa? Nah ini Bu, terlihat tuh di depan sekilas tentang kami. PT Al-Furqon Hidayah Salam merupakan travel umroh dan haji khusus. Didirikan pada tanggal 25 Oktober 2012. 13 tahun artinya, tanda kutip ya, bukan anak bawang, tapi sudah lama kami malang melintang dalam dunia travel haji dan umroh. Artinya meskipun sudah 13 tahun, alhamdulillah Allah masih menjaga travel kami. Alhamdulillah tidak pernah terjadi alhamdulillah ya penipuan dan lain sebagainya, insya Allah, karena travel kami itu travel yang sudah memiliki izin resmi. 25 Oktober, Haji Ali terlihat ada 25 Oktober 2012. Didirikan di mana? Di Jakarta. Oleh siapa? Bapak Haji Ius Suryadi, suami dari Bu Haji Imas. Saya pernah diskusi ya dengan Pak Haji, kenapa mau mendirikan travel umroh? Jadi qadarullah, kebanyakan sebelum berdirinya Al-Furqon itu ketika para bapak, para ibu, ini naudzubillah qadarullah, sering jadi pas begitu ketika di brosur dijanjikan hotel dekat, tapi qadarullah setelah di Mekah di Madinah hotelnya tidak sesuai dengan akad. Jadi banyak yang ngeluh, capek dan lain sebagainya gitunya. Maka dari situlah Pak Haji Yus berpikir, oh sudah saatnya harus bisa membuka travel yang amanah. Kan lahirlah PT Al-Furqon Hidayah Salam ya. Nah ini sekilas aja ya. Nah ini kalau misalkan belum mengenal, ini Bapak Haji Yus Suryadi sebagai CEO dan founder pemilik PT Al-Furqon Hidayah Salam. Sebagian ada yang sudah mengenal pemiliknya, ada yang sudah mengenal. Nah ini manajemen, nah ini budaya perusahaan kami ya. Ada Bu, budaya perusahaan Al-Furqon. Nah jadi Al-Furqon Hidayah Salam memiliki budaya perusahaan yang menjunjung tinggi, dan juga namanya juga sama ya, Al-Furqon Hidayah Salam. Adoni salamnya itu apa? Nah ini Al-Furqon Hidayah Salam. Salam, S-nya itu senyum. Baut baik. Pernah lihat saya cemberut? Tidak ya, karena dari Al-Furqon itu selalu senyum. Punya uang, gak punya uang, senyum. Insya Allah ya, enggak ada orang. Dan juga A, salam. A-nya apa? Amanah. Nah, ini wajib ya. Jadi tolak ukur daya jual dan juga hal yang paling fundamental
hal yang paling penting dari perusahaan travel itu kuncinya satu, amanah. Kalau sudah tidak amanah, nauzubillah, mual mungkin tidak akan terjadi Al-Furqan sampai 13 tahun bertahan. Kalau tidak amanah, bubar Al-Furqan. Alhamdulillah Allah menakdirkan dan masih menjaga Al-Furqan untuk terus berkecimpung di dunia travel. Berarti insya Allah kami amanah. Lapang dada, insya Allah. Ada juga A-nya akrab. Kami akrab, Bu, ya. Alhamdulillah baru juga bertemu, kita sudah akrab. Dan M-nya musyawarah. Lanjut, ini baru pengenalan secara mendalam. Nah ini Pak Jalim ininya. Kemarin kita sudah bahas ya terkait tentang legalitas. Bu, maaf ya, kalau misalkan banyak sekali travel di Garut, banyak Bu Haji ya. Di Garut itu banyak travel. Tanda kutipnya babalata. Hanya tentang legalitas travelnya sulit. Jadi kalau misalkan Ibu banyak ya yang nawarin mau umroh, maka yang pertama kali harus kita tanyakan itu kuncinya satu, apa? Legalitasnya. Resmi ke travel, resmi atau tidak gitu. Maka Al-Furqan alhamdulillah legalitasnya luar biasa, sudah lengkap. Bahkan kami juga Al-Furqan mendapatkan akreditasi dari kementerian, itu mendapatkan akreditasi A. Ya alhamdulillah. Jadi kalau misalkan Ibu ya, kalau sudah ada jasa layanan travel, kalau mendapatkan akreditasi A itu sulit. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kami, itu alhamdulillah kami akreditasinya A. Ya, lihat Bu ya, legalitasnya ini sudah komplit gitu ya. Itu satu lembar legalitasnya itu bukan harga 10.000 tinggal ngeprint, tidak. Itu harganya luar biasa. Harganya mahal sekali. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan. Ini legalitasnya. Jadi pas begitu datang travel, mana lihat legalitasnya? Apakah sudah sudah terikat dengan pemerintah atau takutnya bohong teh. Oke, ini ya nanti produk-produknya. Ya alhamdulillah paket umroh itu banyak ya dari Al-Furqan. Program 9 hari. Dulu ada program umroh by request, ada program umroh plus, ada program haji furoda ya. Allah sekarang juga akan diproses kembali. Kalau untuk biaya umroh, ada biaya paket umroh bisa diangsur sampai berangkat. Jadi kalau misalkan sudah berangkat, itu dalam keadaan sudah beres gitunya. Jangan sampai ketika sedang tawaf ditagih. Barunya ya kasih pas istislam tawaf belum lunas ya. Enggak ya insya Allah. Ya Bu Irna ya, ketika sudah berangkat umroh, tapi kalau kita sudah azam, sudah niat, rizki itu min haitsu la yahtasib. Di mana we milik mah? Dari mana itu miliknya selalu datang? Asal kuncinya hati itu niatnya kuat. Di mana aja miliknya ya. Terus yang kedua, adanya perlindungan asuransi terhadap jemaah. Jadi ketika jemaah berangkat umroh, ada yang sakit ataupun lain sebagainya, ketika di Saudi pula, insya Allah dijamin atau asuransinya terlindungi oleh Al-Furqan. Terus ini Bu ya, Bapak, yang ketiga, setiap keberangkatan jemaah selalu didampingi dengan pembimbing ibadah dan juga tour leader dari tanah air. Alhamdulillah Al-Furqan sudah memiliki tour leadernya, dari Makkah sudah ada, sudah siap gitu ya. Jadi tidak perlu biaya lagi. Kemudian fasilitas hotel dan akomodasi sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Di Al-Furqan itu harga Al-Furqan yang keluarkan itu sesuai dengan dari brosur. Jadi tidak akan ada lagi penambahan insya Allah, dan tidak akan lagi ada penipuan horor. Jadi harga sesuai dengan apa yang ada di brosur. Tapi kan kebanyakan di Garut misalkan 24, 28, saya tekankan itu belum semua. Insya Allah sudah include. Terus mempunyai tim dan perwakilan di Saudi untuk memberikan pelayanan terhadap seluruh jemaah. Sudah punya kerjasama mulai dari bis dan lain sebagainya. Nah
Nah ini Bu ya, akadnya setiap jemaah umroh akan mendapatkan perlindungan apa saja. Nah yang pertama, ini bukan orang yang meninggal ketika berhaji atau berumroh pahalanya surga. Tapi misalkan qadarullah terjadi kematian ataupun cacat, terjadi kecelakaan, insya Allah sudah terjamin asuransinya. Ya sudah Al-Furqan klaim, sudah Al-Furqan amankan, tanda kutip ya. Yang kedua, kalau misalkan medis akibat sakit terjadi sesuatu ya, alhamdulillah Ibu waktu 2024 di bulan Februari jemaah membawa bayi yang usianya sekitar 2 tahun gitu ya. Saya mengantar ke puskesmas dari Mekah, alhamdulillah tidak membayar sepeser pun karena sudah diklaim, sudah tanggung jawab Al-Furqan. Ya, jadi alhamdulillah. Terus penundaan penerbangan insya Allah sudah sudah bertanggung jawab Al-Furqan. Kehilangan bagasi dan juga barang pribadi. Ya. Terus ada juga biaya pemakaman. Ini akad kita Bu ya. Kalau misalkan Ibu nanti Bapak umroh bersama Al-Furqan, maka Ibu punya hak. Haknya apa? Yang pertama, tiket pesawat ekonomi pulang pergi. 2024, Februari 2024, ketika saya membimbing 2024, alhamdulillah, Bu Irna pakai pesawat Saudi ya? Ya alhamdulillah. Tiket pesawat ekonomi menggunakan Saudi Airlines. Jadi tidak akan pernah transit Bu ya. Jadi mual ke Malaysia adalah tidak akan ke Oman dulu, tidak akan ke negara lain. Sebab apa? Capek. Itu luar biasa ketika kita harus ke Malaysia dulu, terus ke Oman, ke daerah Timur Tengah. Ketika menurunkan bagasinya itu luar biasa capek. Tapi Al-Furqan alhamdulillah takdir Allah menggunakan Saudi Airlines. Jadi dari Soekarno-Hatta langsung naik pesawat turun di Jeddah kalau ke Mekah. Juga kalau ke Madinah ke King Abdul Aziz. Berapa jam perjalanannya? 9 jam perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Bandara Soekarno-Hatta ke Saudi. Terus airport handling, Ibu ya, jadi ketika Ibu, Bapak, khususnya yang sudah sepuh, kan kasihan, harus bawa koper, ucat inci kalau bahasa Sundanya, kasihan. Maka untuk bab hal semacam tadi, sudah Ibu mah duduk manis di lounge, tidak usah memikirkan barang-barang, insya Allah dijamin oleh Al-Furqan, sudah include. Visa umroh juga sama. Ya, visa umroh itu sudah punya hak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah mikirkan visa, itu sudah tugas kami. Bayar lagi nggak Ustadz? Nggak bayar lagi, sudah include. Terus Busyarikah, kalau keberangkatan dari Garut, Pak Haji Alim ya, misalkan Pak Haji Alim umroh bersama kami dari Garut ke Soekarno-Hatta, itu kita berangkat bareng-bareng dari sini. Itu sudah ada busnya. Insya Allah tidak perlu tambahan lagi. Busnya juga bukan bus abal-abal Bu ya, tapi busnya bus eksekutif. Alhamdulillah seluruh jamaah juga enakin Bu ya. Bus makanan, ada minuman dan sebagainya. Terus apa lagi? Ada akomodasi sesuai paket, ada mutawib. Ibu tahu mutawib Bu? Kuningannya. Kita ketika nanti kita di Mekah atau di Madinah, biasanya itu bayar lagi. Nah ini kalau ada dalam salah satu brosur 23 juta, 28 juta, kita belum include sama mutawif. Tapi kami mah sudah bayar. City tour sesuai program ke Ubud ya, ke Jabal Rahmah dan lain sebagainya. Ada juga tasrih raudhah. Adoni untuk apa tasrih raudhah? Untuk masuk ke taman surganya Nabi. Pernah melihat kalau misalkan dari TikTok, media sosial suka ada raudhah. Nah itu kan maksudnya itu bayar tuh. Ada tasrih raudhah, gak usah bayar lagi, sudah ikut oleh Al-Furqan. Makan 3 kali sehari, insya Allah ya. Mulai dari sini kita makan dulu, di dalam bis kita makan, terus turun dari bis kita makan lagi,
Bab makanan mah tidak usah dipikirkan, sudah menjadi tanggung jawab. Berat badan saya itu, Bu, berat badan saya itu kurang lebih 70. Nah, tapi alhamdulillah ya, terlihat ya mungkin lebih dari 70 gitu ya. Tapi masih gemoy ya. Terus koper bagasi 23 kilo itu yang ada di depan Pak Haji Halim, itu ada koper yang hitam, nanti saya spill ya seperti apa koper isinya dan lain sebagainya. Itu bagasi. Itu lumayan ya, satu harganya itu alhamdulillah, tidak usah beli lagi ya. Jadi kopernya itu koper eksekutif, bagus ya. Dan juga air zam-zam. Oh ya, insya Allah asli air zam-zam. Itu hak yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu jamaah sekalian apabila umroh bersama kami, gitu ya. Jadi ini haknya. Tapi ataupun harga yang tidak termasuk apa saja, biaya pengurusan dan juga perpanjang paspor. Bikin paspor. Ibu ada yang sudah punya paspor? Jangan dikolektifkan, kita berangkat bersama-sama. Kalau di Garut juga ada, tapi ada waktu tertentu. Biasanya Bu Haji di Bandung ada ya, Bandung, Tasik juga ada, Tasik, Bandung. Kalau dekat dengan Jakarta, di Jakarta juga ada. Terus pengeluaran pribadi, Ibu mohon maaf ya, kalau Ibu mau belanja di situ ya, belanja emas dan sebagainya, mohon maaf tidak ditanggung ku Al-Furqan. Terus biaya kelebihan bagasi. Tadi Bu akad pertama berapa kilo bagasi? 23. Adapun kalau lebih dari 23 itu berarti kena dibayar oleh jemaah. Kasih kami ya. Alhamdulillah. Ada Pak Haji dan juga Pak Haji Kamdi. Di bawah itu ada siapa? Bu Haji Imas dengan siapa? Berapa kali Bu Haji Imas? Itu 2 kali alhamdulillah. Ini dokumentasi jemaah Al-Furqan. Alhamdulillah. Tolong jemaah Pak Haji Halim untuk dikondisikan ya, selalu siap untuk presentasi insya Allah. Kalau misalkan Adoni sekarang berangkat atau sekarang presentasi, saya akan selalu siap insya Allah selama saya sehat. Nah, Adoni perang ya, kita spill ya. Mohon maaf ya, bisa dilihat ke depan Bapak. Kayak gitu ya. Ini bisa dilihat tuh ya, bahannya juga bahan dari apa ya? Bagus. Bukan dari kain, bukan dari plastik. Ya, tapi ini dari bahan yang luar biasa bagus. Ini 23 kilo. Adoni, apakah nanti ketika Ibu mau berangkat umroh dari Al-Furqan, misalkan dari Pataruman mau ke Mekah, mau ke Madinah, apakah terus menggotong barang ini? Kasihan kan? Berat kan? Jadi Ibu mah gak usah, Bapak Ibu mah gak usah terlalu fokus ke sini. Kenapa? Sudah tanggung jawab kami. Kita nanti kumpulkan koper bagasi ini. Nanti koper ini tahu-tahu ada di depan kamar hotel Ibu ketika di Mekah dan Madinah. Jadi ada repot yang sudah sepuh harus gotong-gotong, kan kasihan. Bu, ini pernah terjadi di daerah Cimurah, ada seorang jemaah tapi bukan dari Al-Furqan. Yang besar 2, satu lagi mengundang apa namanya ini teh? Melayani tamu Allah senyaman mungkin. Jadi begitu Ibu nanti sudah kumpul di sini, kalau nanti ditakdirkan oleh Allah berangkat, tahu-tahu ini ada di depan kamar Ibu. Mau paciwuh nanya bahasa syukur gitu ya. Insya Allah tidak akan. Kenapa? Karena sudah disetting. Ini akan tiba nanti di Mekah dan di kamar hotel dan sebagainya. Bu, ada 2 kopernya. Yang pertama koper bagasi, yang kedua koper teng-teng. Ini di mana? Ini bisa dibawa oleh Ibu nah pesawat. Jadi di dalam pesawat ini simpan di atas saja. Ketika nanti simpan ini, aku yang lima pakaian-pakaian yang apa namanya ya aja gitunya. Tapi kalau ini biasanya kalau misalkan nanti kita menjatuhkan niat ihram simpan, ini mah tidak perlu dipikirkan karena nanti ada di kamar. Orang sepil ya, kita sepil. Ada ini nih, ini aja dulu ya. Ini ada kain ihram. Ini khusus ikhwan. Jadi khusus ikhwan, khusus laki-laki akan mendapatkan kain ihram. Ya. Kain ihram ini khusus ikhwan. Maka tadi saya sampaikan untuk ihram itu ada di koper yang kecil ini. Simpan di sini.
Nah, yang kedua akan mendapatkan shawl. Shawl ini adalah shawl dari Al-Furqan. Jadi nanti itu untuk identitas kecil gitu ya. Terus apalagi ada nih? Nah, ini ada batik. Ada juga batik, ada semacam rompi ya, biar memudahkan bagi ibu-ibu. Kalau misalkan ikhwan itu mendapatkan batik, tapi kalau misalkan ibu-ibu perempuan mendapat blazer ya itu, apa yang lupa lagi namanya, ya, outer gitu. Mendapatkan apa lagi? Nah, ini yang paling penting. Ibu mendapatkan mukena kerudung yang besar itu menutupi aurat yang dari belakang. Ada juga tumbler. Terus ibu mendapatkan ini Bu, punten. Nah, ini tas. Untuk apa tas ini? Dompet, paspor dan lain sebagainya simpan di sini. Logonya Al-Furqan. Tapi biasanya kami dengan mutawif selalu dikumpulkan gak bisa pulang, bahaya. Kenapa? Karena itu urgent. Maka mutawif gitu ya, mutawif bekerja sama dengan kami agar mengumpulkan paspor bersama-sama. Di sini Bu ya, dompet, terus paspor, paspor nanti aja, banyak aja ya. Ya, yang itu. Ini juga bagus. Ini buat nanti ketika ibu menuju tawaf. Ini bisa dipakai buat sendal gitu ya dan sebagainya. Tapi insya Allah di Al-Furqan itu sudah didesain agar ibu lebih nyaman. Lagi terus juga ada tumbler untuk air jam-jam nanti. Oh ya, jadi nanti air jam-jam. Ibu saya sarankan ya, tiap kali mau umroh, tiap kali mau ke Mekah itu bawa botol kosong untuk mengambil air zam-zam. Itu saja mungkin ya untuk untuk perlengkapan. Tikar, buku doa dan lain sebagainya. Lagi di mana kita? Siapa kita? Lagi di mana kita? Ya, Ibu bisa dilihat gambarnya, bisa dilihat videonya. Atau ada orangnya? Jemaah Al-Furqan sedang berada di gerbong. Ini gerbong kereta ya, ini kereta dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Alhamdulillah, akan ada guru saya. Sedang berada di gerbong dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, dari Madinah ke Mekah. Mereka sedang menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Al-Furqan, yaitu fasilitas kereta cepat Al-Haramain. Kenapa harus menggunakan kereta cepat? Bayangkan Bu, dari Mekah ke Madinah itu jarak seperti dari Bandung ke Surabaya. Berarti kalau misalkan ditempuh dengan bis, itu kurang lebih 7 jam. Selesai umroh mau ke Madinah, kan maaf ya Bu ya, Mekah itu ibadah yang perlu fisik yang kuat. Karena dari hotel ke Mekah itu luar biasa jaraknya. Biasa fisik terkuras, mau ke Madinah 7 jam kalau naik bis. Maka alhamdulillah Al-Furqan sudah memesan tiket Al-Haramain, yaitu kereta cepat. Tadinya dalam 7-8 jam dipangkas menjadi 2 jam lebih 10 menit. Kereta cepat. Ibu ya lihat alhamdulillahnya. Ibu-ibu kalau misalkan sudah pakai sal, kacamata hitam hilang gitu ya, terlihat masih muda ya, kembali gitu ya. Itu juga kalau dilihat dari tahun 45 ya gitu. Alhamdulillah. Ini Pak Haji Kampi, juga ada artis ya. Umroh 9 hari bareng Al-Furqan kira-kira dapat apa aja ya? Yang pertama kita udah disiapin koper cabin dan juga koper bagasi, ada seragam dan tas-tas untuk perlengkapan umroh di sana. Sampai Mekah kita langsung melaksanakan umroh dan alhamdulillah kita dikasih fasilitas hotel yaitu di Zamzam Tower. Jadi para jamaah yang mau sholat di Masjidil Haram itu deket banget. Nah, ada agenda city tour selama di Mekah, yaitu tempat-tempat yang bersejarah dari para nabi dan rasul. Disediakan ustadz atau mutawif yang akan membantu kita dan membimbing kita selama di sana. Pihak travel juga
juga sangat memperhatikan para jamaah, kesehatan jamaah, dan juga informasi-informasi yang jamaah butuhkan. Setelah beberapa hari di kota Mekah, akhirnya kita hijrah ke kota Madinah. Nah, sekarang kita ke kota Madinah itu pakai kereta cepat. Sesampainya kita di Madinah, kita juga dikasih fasilitas yaitu hotel yang dekat dengan masjid, city tour, dan juga rombong. Dan yang paling penting benar-benar berasa banget kekeluargaannya. Yang paling penting berasa banget kekeluargaannya. Itu sampai sekarang komunikasi silaturahim terus berjalan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bapak yang ada di sini bisa berangkat umroh bareng Al-Qur'an. Nah bu, lihat bu, barusan ada petugas. Nah, barusan ada petugas sedang apa bu? Sedang menaikkan bagasi, koper bagasi tadi ya. Tadi kan sudah saya disampaikan, bagasi itu sudah jangan dipikirkan. Tahu-tahu sudah ada di depan hotel. Jadi alhamdulillah tidak keluar fisik, tidak keluar tenaga yang ekstra karena sudah dibantu oleh tim dari Al-Furqan itu sendiri. Masih Kamdi. Ibu ini angkatan ibu ya? Angkatan ibu. Ibu ayah tuh. Bu yang ada ya, alhamdulillah. Nah, sebentar Bu, dengan Al-Furqan dari Garut terus naik bis itu ke Soekarno-Hatta berapa jam ya? 4 jam ya. Terus nunggu itu kan capek, luar biasa capek, lelah, capek dan sebagainya. Bahkan dari travel yang lain mah ketika tidak kerjasama dengan yang betul, maka ketika sudah tiba di Soekarno-Hatta banyak yang ngemper sebagainya. Tapi Al-Furqan alhamdulillah tidak mau melihat jemaah ngemper terus kelelahan dan sebagainya. Maka sebelum adanya masuk ke dalam pesawat itu kurang lebih dari Soekarno-Hatta sudah masuk bandara itu kan 4 jam ya. Maka Al-Furqan memesan semacam hotel mini yang disebut dengan lounge. Kalau misalkan dikalkulasikan per orang itu 300 sampai 500 ribu. Satu cangkir kopi itu 50 ribu dan sebagainya. Tapi ibu bayar lagi tidak? Tidak usah. Bayar lagi gak bu? Ditagih gak sama Bu Haji Mas satu gelasnya itu berapa? Enggak ya? Alhamdulillah. Maka ibu Al-Furqan sebelum kita berangkat di bandara itu ada semacam restoran kecil. Namanya itu lounge. Tidak usah berpikir apapun lagi. Sok sing warang. Kenapa? Sudah di cover, sudah dibayar oleh Al-Furqan untuk restorannya. Nah ini Bu ya, banyak makanan. Tuh, lihat Bu ya. Tuh. Oh, alhamdulillah. Bu ya, makanannya juga makanan yang luar biasa ya, yang tidak ada di daerah kita. Masa di lounge ada opak? Gak ada Bu ya makanan. Di Ranginan gak ada ya, alhamdulillah. Umroh bersama Al-Furqan namanya Teh Nadiatan Bu ya, kalau nggak salah Teh Nadia ya, Teh Nadiatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Pak ya, ini saya yakin umroh itu bukan siapa yang punya harta. Saya yakin umroh itu bukan siapa yang punya uang, tapi umroh itu siapa yang Allah sudah siap untuk dipanggil. Nah ini namanya Pak Haji Dede Bu, ini mohon jadi bagian giroh untuk kita, semangat untuk berumroh. Pak Haji Dede ini saya tidak mengucilkan salah satu profesi seseorang ya. Ini maaf ya, beliau adalah orang Karangpawitan. Kebetulan adiknya itu sama teman ngajar saya. Beliau adalah tukang bangunan. Dia itu tukang bangunan ya. Kalau misalkan dari segi ekonomi bangunan itu dia punya uang tergantung ada job. Kalau tidak ada pekerjaan berarti tidak punya uang. Bisa berangkat umroh. Nah ini ya, Allah itu Maha memberi rezeki. Min haitsu la yahtasib. Jadi Pak Haji Halim ketika dia mau umroh, sugan teh ini ada cina, saya mau umroh gitu nya. Emang punya uang? Sana di mana we miliknya. Pas begitu qadarullah besoknya dia bawa uang langsung
langsung dilunasi gitu ya, berdua bersama istrinya. Dia dari Cimurah kalau tidak salah ya, dari Kang Pawita. Saudi Airlines. Jadi sumudiah ya. Jadi kalau misalkan kita berangkat naik menggunakan pesawat Saudi Airlines. Sip. Ya, jadi alhamdulillah hemat tenaga, hemat fisik. Nah, ini terakhir Bu Haji ya, sedikit lagi satu titik. Suara saya ya. Ini lobi hotel Front Taibah. Kita lihat jarak seberapa dekat dengan pelataran Masjid Madinah. Nah, ini lobinya, kita lihat. Hanya beberapa langkah kita, insya Allah kita akan langsung ke pelataran Madinah. Mungkin 3 sampai 20 langkah ya dari pelataran, dari lobi bisa langsung sampai ke pelataran masjid. Ya, ini alhamdulillah PT Al-Furqan Hidayah Salam memesan sebuah hotel yang jaraknya sangat begitu dekat dengan pintu Masjid Madinah. Ya, lihat jaraknya. Ini juga bintang 5 sama dekat Taibah ya. Alhamdulillah. Dekat. Kita azamkan mulai dari sekarang, niat karena Allah, dimanalah milik dan Allah yang maha memberi rizki. Ini yang sering Bu Haji Imas selalu tekankan kepada saya secara pribadi. Bismillah la haula dimana rizki. Itu ya, saya doakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada saudaranya yang mau berangkat umroh, segera hubungi saya ya, hubungi Doni. Mungkin nomor WA-nya nanti ada di Bu Haji Irna, di Bu Haji Imas, silakan. Saya khususnya tim Garut, Priangan, saya bertanggung jawab, saya mengelola dari daerah Garut. Pak Haji Halim ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada silaturahim kali ini kita akan sambil mengaji sambil bersilaturahim ataupun sebaliknya. Ini ada makalah bagus untuk kita semua. Judul makalahnya itu memaafkan, melupakan, dan mengampuni. Makalah ini saya ingin menyampaikan studi kasus ataupun kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Ibu pernah menyimpan dendam? Pernah disakiti oleh orang lain? Atau ibu pernah menyakiti? Suaminya pernah disakiti ibu? Bahkan ada guru saya ya Bu Neneng, ada Ustadz Ucu Najmudin, Bu Neng. Ustadz Ucu Najmudin, beliau ahli dari psikologis, ahli juga dari kesehatan. Ternyata orang yang menyimpan dendam itu berpengaruh terhadap kesehatan. Sekali lagi, orang yang menyimpan dendam kesumat itu berpengaruh terhadap kesehatan. Apa saja? Yang pertama, kesehatan yang paling terganggu itu adalah orang tersebut mudah stres. Ibu suka stres? Kalau tidak kebagian BLT, stres tidak ibu? Orang yang mudah dendam itu mudah stres. Kenapa? Karena menyimpan dendam. Jadi stres, pikiran tarik dan sebagainya. Yang kedua, orang yang menyimpan dendam, yang tidak berdamai dengan emosinya selain menyimpan stres, dia juga bakal berpengaruh terhadap darah tinggi. Ada di sini darah tinggi. Darah tinggi itu agak sulit ya. Biasanya pantangan darah tinggi, biasanya nggak boleh makan apa aja Bu, darah tinggi. Bakso yang darah tinggi nggak dikasih gitu. Selain berpengaruh terhadap kesehatan, juga ini naudzubillah, dia akan terserang stroke. Kenapa? Karena emosi yang terpendam, kesumat, tidak tersalurkan, tidak tercurahkan, akhirnya komaha, berpengaruh terhadap kesehatan, diantaranya stroke dan mudah sakit. Maka di sini, bahkan kenapa saya harus menyampaikan, ternyata di lingkungan kita juga masih suka ada yang masih menyimpan dendam, amarah dan lain sebagainya. Maka dalam pandangan
kesehatan itu berpengaruh, bahkan dalam pandangan agama juga berpengaruh. Ini saya pernah punya jemaah Bu Haji ya, duduknya itu berbaris, sab 1, sab 2, sab 3, sab 4, sab 5, berbaris. Tapi pas begitu beberapa bulan yang lalu ketika saya ngaji jadi berpisah, dari kanan kelompok satu, dari kiri kelompok satu. Ternyata setelah ditelusuri, kenapa yang biasanya bersop jadi berpisah ke kiri kanan. Setelah tanya kepada jemaahnya, kepada DK-nya, kenapa berpisah, bisa berubah gitu duduknya? Ternyata mereka berubah menjadi berkubu-kubu. Itu dalam satu majelis. Kenapa harus berkubu-kubu? Dari kubu A, dari kubu B saling menyimpan dendam. Ini padahal kajian ilmu, tapi ternyata saling dendam. Wah, ini sudah tidak baik dibawa di kancah pengajian. Maka saya mau tanya dulu, ini ada dari kanan, ini ada dari kiri. Saya takut ini kubu Bu Haji. Tidak apa-apanya, bukan berarti ada dendam. Tidak apa-apa, mungkin ini karena memang kondisional. Sebelum menginjak kepada dendam, kita lihat dulu Asmaul Husna Allah, sifat Allah yang bernama Al-Afu. Adoni apa itu Al-Afu? Nah, lihat Bu ya. Al-Afu merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang agung. Apa arti Al-Afu? Itu artinya Allah yang Maha memaafkan, menghapus dosa-dosa tanpa menyisakan bekasnya. Bu ya. Jadi Al-Afu bagian dari Asmaul Husna yang memiliki makna Maha memaafkan. Terus Al-Afu di dalam Al-Quran, setahu saya, mungkin kalau salah dikoreksi, mau dikoreksi, kurang lebih ada 6 ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu Al-Afu. Salah satunya adalah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Innallaha kana afuwan ghafura. Maha pemaaf dan juga ghafura, Maha pengampun. Timbul pertanyaan, ada al-afu, ada al-maghfirah. Apa bedanya? Bu, Allah itu memiliki nama al-afu, Maha memaafkan. Yang kedua, maghfirah, Maha mengampuni. Apa bedanya? Aduh, masih ada? Ada al-maghfirah, Maha mengampuni. Apa bedanya? Nah, Bu, saudara guru abdi yang kuliah dari Madinah, beliau menjelaskan al-afu itu Allah memaafkan dosa seorang hamba, dimaafkan nanti sebersih-bersihnya tanpa noda, jadi tidak ada bekas. Maka itu al-afu, Allah Maha memaafkan. Maghfirah, Allah mengampuni dosa seorang hamba, tapi bekasnya masih ada. Itu bedanya. Al-afu memaafkan kesalahan hamba sampai tanpa ada bekas, tidak ada noda sedikit pun. Sedangkan al-maghfirah mengampuni dosa seorang hamba tapi masih ada bekas. Lebih tinggi mana? Al-afu atau al-maghfirah? Ibu lebih memilih mana? Al-afu atau al-maghfirah? Al-afu lebih tinggi kedudukan dari al-maghfirah. Walaupun kedua-duanya ada kesamaan apa? Sama-sama dosanya diampuni. Jadi al-afu diampuni dosa-dosanya hilang tanpa noda. Tapi kalau al-maghfirah diampuni tapi masih ada sisa dosanya tanpa tapi itu mah hak prerogatif Allahnya. Allah pasti mengampuni semua dosa seorang. As-safu, ada al-afu, ada al-maghfirah, ada as-safu. As-safu apa adoni? Lebih kepada melupakan kesalahan seseorang. Ibu sering as-safu? Sering. Ketika ibu lebaran atau selesai kajian, berdiri, sering sesalaman, musafahah. Ibu suka musafahah? Maka Allah mah 3 kombinasi. Ada al-afu, memaafkan, ada al-maghfirah, mengampuni, dan juga as-safu, melupakan kesalahan. Tidak diungkit lagi, tidak dibahas lagi, dimaafkan segala kesalahan.
Nanti kita bahas ya. Pasti di antara kita ada yang pernah dikhianati, atau pasti di antara kita ada yang pernah disakiti, maka kita menyimpan dendam. Maka dalam agama, ketika ada seseorang yang menyakiti kita, bagaimana sikap seharusnya ketika ada seseorang yang mengkhianati kita? Maka lihat Bu ya, lihat Bu, tidak akan lama insya Allah. 22, ada gak Bu? Bu, lihat Quran surat An-Nur ayat 22, ada tidak? Ada? Ada. Kamu dulu. A'udzu billahi pertengahan ayat tidak usah pakai bismillah Bu ya. Setahun atali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Asbabun nuzul ayat ini berkisah tentang tersebarnya berita hoax, berita fitnah yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar terkait tentang berita perselingkuhan, dianggap selingkuh Siti Aisyah. Jadi Abu Bakar itu sahabat Nabi yang ku Allah diberikan kelebihan harta, kaya. Terus Abu Bakar punya sepupu. Sudahnya apa ya? Kalau keponakan. Ibu tahu kan sepupu ya? Nah, tapi kalau bahasa Sunda itu berarti anaknya Uwa. Nah, jadi ya. Jadi aku namanya Mistoh bin Utsasah. Jadi Mistoh ini karena Abu Bakar oleh Allah ditakdirkan rizkinya luar biasa, jadi dijujurkan, sekolahnya dijamin. Mistoh ya, Mistoh itu dijamin sekolahnya, uangannya dijamin, terus rumahnya dijamin. Jadi seluruh kebutuhan kehidupan Mistoh itu dijamin oleh Abu Bakar. Nah, suatu ketika Mistoh ikut rombongan bersama Abu Bakar. Rombongan di depan, Abu Bakar di tengah, Siti Aisyah di belakang. Jadi ketika dalam satu perjalanan di padang pasir, mereka ikut. Ada Mistoh juga. Nah, maaf Pak ya, jadi ketika itu kalau misalkan mau ke MCK, kalau bahasa Sunda mau pipis atau mau ngaham pangan, itu tidak ada rest area. Jadi mereka kalau misalkan pada zaman Nabi kalau mau ke buang air kecil ke belakang itu cari tempat yang apa namanya ya? Mudun tenaunya namanya. Yang lengkop bahasa Sunda namanya. Jadi agar tidak terlihat dari atas. Jadi mohon maaf ya, mereka buang air kecilnya itu di bawah. Nah, suatu ketika Siti Aisyah ingin ke belakang. Pas begitu ingin ke belakang, dia mencari salah satu turunan, maka cari di situ. Mohon maaf ya, jadi mereka buang air kecilnya itu di bawah. Begitu Siti Aisyah sedang di MCK, sedang di tempat buang air, qadarullah, ada seorang sahabat yang mungkin terlihat sahabat ini kasep, pengitunya terlihat gagah, kasep, jadi terkenallah sahabat nu kasep. Ya mungkin saya lah gitu ya. Karena saya tidak cantik. Nah, ketika sahabat ini sama, sahabat ini juga mau ke jamban, ke WC. Qadarullah, Siti Aisyah selesai. Siti Aisyah mau ke atas, sahabat masuk. Tidak ada obrolan sama sekali. Jadi Siti Aisyah mau keluar dari WC gitu kan ya. Ini sahabat masuk. Jadi, nah kalau bahasa Sunda mah pasang rok, berpapasan, tapi tidak ada komunikasi. Tapi sahabat tahu, oh ini Siti Aisyah, meskipun pakai niqab, tapi tahu dari karakter, mungkin tampakan, jadi view-nya terlihat, oh ini Siti Aisyah. Cuma gitu doang, tidak ada komunikasi. Mistoh di atas.
Maka apa yang terjadi? Bahasa Abi ya, bahasa saya. Tuh, Siti Aisyah selingkuh. Maaf ya, na'udzubillah di dalam surat An-Nur bahkan disangka Siti Aisyah berzina dengan sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Mistah? Mistah langsung menyebarkan berita hoax. Ramai di Mekah, ramai di kondisi waktu itu. Kalau tidak salah Abdullah bin Ubay ya, sama Abdullah bin Ubay mempelopori bahwa membuat suatu berita di media sosial waktu itu, tuh Siti Aisyah telah berzina. Ramai kan, viral, masa istri Nabi yang Allah dijaga berselingkuh mustahil. Tapi tetapnya Nabi Muhammad itu manusiawi, akhirnya ada perasaan cemburu. Bahkan di kisah lain, Siti Aisyah sampai-sampai tidak ditanya oleh suaminya, oleh Nabi karena sakit. Nah terus ada berita hoax Siti Aisyah selingkuh, Siti Aisyah zina. Setelah ditelusuri siapa yang pencetus berita ini pertama kali? Ternyata Mistah. Akhirnya kumaha Mistah diriung, apa diriungnya? Dimintai pertanggungjawaban untuk mengaku perbuatannya. Akhirnya setelah di situ ada Abu Bakar, ada sahabat yang lain, ada Mistah. Mistah, apakah engkau yang pertama kali menyebarkan berita bohong ini? Dijawab oleh Mistah, ya. Yang menyampaikan berita pertama kali itu adalah saya. Akhirnya Abu Bakar marah. Abu Bakar kecewa. Abu Bakar marah, kecewa, amarahnya keluar. Kenapa? Kang Mistah itu yang dijamin BLT-nya oleh Abu Bakar, yang dijamin MBG-nya oleh Abu Bakar. Mistah itu kuliahnya, sekolahnya, jajannya, rumahnya dijamin oleh Abu Bakar. Tapi ternyata air susu dibalas air tuba. Ada nggak air susunya? Ada ya? Air susu dibalas air tuba. Ibu bakal marah nggak kalau misalkan dalam posisi Abu Bakar? Marah tidak? Marah tidak, Bu? Rumah yang lain dikasih beras sama pemerintah, kita tidak. Itu marah tidak, Bu? Wajar Abu Bakar marah. Karena yang dia yang ngejamin ekonominya, dia menjamin bisnisnya, dia menjamin kehidupannya, dijujurkan oleh Abu Bakar. Tapi Mistah air susu dibalas air tuba. Maka keluar kata-kata. Apa kata-katanya? Demi Allah. Abu Bakar bersumpah, demi Allah, karena saya sudah sakit hati oleh sikap Mistah, air susu dibalas air tuba. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Demi Allah, mulai sekarang saya stop BLT-nya. Saya stop keuangannya. Kenapa? Sudah sakit hati. Maka muncullah ayat ini. Diberikanlah peringatan, diberikan oleh nasihat oleh Rasulullah, di mana wala ya'tali ulul fadli minkum. Wahai Abu Bakar, janganlah bersumpah yang Allah diberikan kelebihan harta, lalu dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Tidak boleh bersumpah. Ketika Abu Bakar bersumpah mau memberikan bantuan kepada Mistah, bisa jadi dia memberikan bantuan hanya karena Mistah, bukan karena Allah. Akhirnya gimana? Akhirnya Abu Bakar melanjutkan bantuannya kepada Mistah, meskipun Mistah berbuat jahat. Air susu dibalas air tuba kepada Abu Bakar. Nah, maka di sini Bu ya, pelajaran penting dari ayat ini yang pertama, pernah dikhianati, meskipun kita pernah disakiti, meskipun kita pernah dizalimi. Lihat nomor yang pertama, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan? Bisa jadi itu adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Ya Bu ya, jadi ketika ada seseorang minta maaf, gitunya, ada seseorang yang pernah dolim kepada kita, ada seseorang yang pernah mengkhianati kepada kita, lalu dia minta maaf, fa'fu anhu, maafkanlah. Sebab apa? Bu, ini ada kisah nyata. Pemuda, lalu pemuda ini dia bertanya kepada salah satu syekh. Pertanyaannya begini, Bu, mohon maaf ya, gini. Misalkan Doni, dia pernah menghina seseorang. Lalu orang tersebut itu tidak hanya dihina. Ya saya itu pernah menghina seseorang, pernah melabrak seseorang, bahkan pernah memukuli seseorang. Lalu saya itu pernah selalu menggibah seseorang tersebut. Gak kejami ini teh. Saking tidak sukanya bahkan pernah dipukul, pernah dihina dan sebagainya. Suatu ketika orang tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan si pelaku yang menghina saya itu, melabrak saya itu,
bisnisnya hancur. Qadarullah, ternyata jelas bisnisnya hancur. Maka si pelaku bisnisnya hancur. Akhirnya kenapa? Ternyata si pelaku minta maaf kepada korban. Korban minta maaf apa yang pernah saya lakukan. Saya pernah menghina, saya pernah memukul, saya sering menggibah. Bagaimana sikap korban? Tidak akan saya maafkan. Meskipun si pelaku sudah cium kaki mah, upaya untuk minta damai mah, tetap si korban tidak mau memaafkan. Tapi si pelaku sudah berusaha tobat kepada Allah, meminta maaf. Kekeh si korban tidak mau memaafkan. Maka bertanya kepada Syekh, memang selalu zalim terhadap orang ini. Saya selalu menghina Jokowi, saya selalu zalim terhadap wisatanya. Ketika saya minta maaf, dia tidak memaafkan. Tapi saya sudah berupaya untuk meminta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Sudah bertobat, sudah istighfar, sudah minta maaf, saya sudah beberapa kali datang ke rumahnya, tapi dia tidak mau memaafkan. Bagaimana seharusnya saya? Apa jawaban Syekh? Ketika wahai engkau pelaku zalim, ketika engkau sudah berupaya untuk meminta maaf, untuk meminta damai, tapi ketika korban tidak mau memaafkan, maka pelaku berubah menjadi pahala, sedangkan korban berubah menjadi dosa. Kenapa bisa berdosa? Pertama, bisa jadi dia sombong. Yang kedua, dia tidak mengaplikasikan sifat nama Allah Al-Afu, memaafkan. Bu, seperti itu ya. Jadi siapapun yang pernah zalim kepada kita, siapapun yang pernah menyakiti hati kita, maka maafkanlah. Adapun urusannya nanti, itu mah urusannya dengan Allah. Terakhir, karena memang sudah jam 2 lebih, Bu ya, tinggal yang kedua lihat, wajibnya memberikan maaf ketika ada orang yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Jadi ketika ada orang yang minta maaf kepada kita, maafkan Bu ya. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, maafkan. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Tidak boleh tidak memaafkan. Nah ini, ketika orang berbuat jahat, kejelekan, jangan dibalas dengan kejelekan. Kenapa? Sebisa mungkin kita harus bisa seperti Nabi. Ketika kita ada orang yang memiliki kesalahan, maka balaslah dengan kebaikan. 4. Memaafkan yang salah berlaku jika yang salah tersebut tahu akan kesalahan. Nah ini yang paling pentingnya. Adoni, bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang yang pernah zalim kepada kita? Bagaimana seharusnya ketika ada orang yang pernah hianati kita di dunia? Bagaimana cara membalasnya? Nah ini yang pertama. Bu ya, kalau ada yang pernah hianati kita, kalau ada orang yang pernah zalim terhadap kita, maka kita bisa membalasnya. Bagaimana cara membalasnya? Ini mah tips dari saya mendapatkan Muhammad Abdul Tuasikal Hafizahullah. Jadi kata beliau, yang pertama, jika ada orang yang hianati kepada kita, bagaimana cara membalasnya? Yang pertama, jaga jarak. Jaga jarak. Tapi meskipun jaga jarak, Omat jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Bersama-sama, mulai sekarang mah jaga jarak aja. Gitunya jangan terlalu dekat gitu ya. Kalau terlalu dekat nanti batal wudhunya. Gitu ya. Jaga jarak, tapi Omat ya kuncinya jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana cara membalasnya? Fokus dan menjadikan diri lebih baik. Kenapa harus menjadikan diri lebih baik? Bisa jadi kita dihianati dalam bisnis, bisa jadi kita dihianati karena kita terlalu polos. Orang ini mungkin punya niat jahat. Kita jangan terlalu baik, kita jangan terlalu percaya. Untuk nanti mas saya harus hati-hati berbisnis dengan seseorang. Paham Bu ya? Terus yang ketiga, nah ini penting. Jalin hubungan dengan banyak orang. Mungkin nanti bisnis korma mah tidak mau dengan si fulan. Bisnis korma itu apa aja ya, banyak bisnis mah ya. Ya pais kangkung dan sebagainya banyak ya. Terus, nah ini jangan menyimpan dendam. Ini kuncinya, jangan menyimpan dendam, bebaskan. Ya, jangan menyimpan dendam tapi bebaskan. Setelah dibebaskan, bebaskan gitu ya. Jadi untuk memaafkan. Bu, kira-kira bisa nggak memaafkan kesalahan orang lain? Bisa.
Kalau kesalahan suami bisa dimaafkan? Yakin bisa? Lagi? Kalau ada orang yang nyiwit kita, boleh diciwit lagi? Boleh. Kalau ada yang memukul kita, boleh memukul lagi? Tidak. Kita balas dengan memaafkan. Lempar kita, maka lemparlah orang tersebut dengan bunga. Tapi jangan sampai potnya ketinggalan. Adoni, ada doa gak agar kita terhindar dari hianati orang lain? Ada. Doa agar kita terhindar dari penzaliman orang lain. Doa agar kita tidak dihianati orang lain. Doa agar kita tidak dimanfaatkan orang lain dalam hal negatif. Saya tekankan harus hafal. Saya tekankan ini harus didawamkan. Kapan dibacanya? Dina waktu sa'atul ijabah. Banyak. Pas hujan, pas begitu selesai wirid, pas begitu selesai beramal soleh, sodako, selesai kajian, itu boleh gitunya. Apa doanya? Saya dulu ya. Setelah saya, ibu bapak yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad doji' bukan da tapi do. Bi'sad doji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha fa bukan pa. Fa innaha bi'satil bitonah. Nah, itu ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Minal ju', dari kelaparan. Maka doa ini bisa digunakan untuk dilancarkan rezeki boleh. Allahumma inni a'udzubika minal ju', dari kelaparan. Kenapa kita harus berlindung dari kelaparan? Fa innahu, karena kelaparan itu teman tidur yang paling buruk. Pak Haji Halim, kalau mau tidur dalam keadaan kondisi perut kosong, tibra mau tidurnya Pak Haji. Bisa tidur gak? Perut kosong. Sulit ya? Ibu kalau perut kosong bisa tidur tidak? Nah sekarang ibu perutnya kosong atau tidak? Sekarang perutnya kosong tidak? Penuh ya? Penuh kan? Itu piringnya kenapa yang kosong itu? Terus kan dari tadi ibu hai gitu ya. Jadi doa ini bisa digunakan agar kita terhindar dari kelaparan. Terus wa'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Minal khiyanah, dari hianah. Kenapa harus berlindung? Fa innaha, karena hianah itu bi'satil bitonah, teman-teman yang paling jelek. Ya, jelek. Gak boleh gitu. Doanya ya. Sok, ibu sekali lagi ya, ibu bapak. Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad doji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitonah. Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad doji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitonah. Lihat ya, ingat kepada buton. Ada yang namanya butonah? So, Allah cukup ya Bu ya. Kita lain waktu kita bisa bertemu lagi. Kita lain waktu bisa bersilaturahim kembali. Kalau misalkan Ibu dari Garut, sering Bu ya, Ibu sering bertemu dengan saya, kajian dengan saya. Bila boleh ikut Bu ya. Yang dari Garut bisa ikut kajian bersama majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad doji wa na'udzubika minal khiyanah
fa innaha bisatil biqona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب